Cerita dimulai dengan memperlihatkan bencana banjir yang terjadi di Kamboja. Tim medis yang menolong mereka pun segera berpisah dengan warga karena mereka memiliki jadwal di tempat lain. Tiba-tiba seorang kakek menghampiri Suyun dan memperlihatkan seorang bayi yang sedang dia gendong dengan kondisi yang memprihatinkan. Suyun pun memutuskan untuk tinggal lebih lama dan menolong bayi tersebut. Suyun berhasil menolong bayi itu. Sang kakek sangat berterima kasih kepada Suyun. Kakek itu pun bercerita bahwa bayi itu dia temukan setelah dibuang oleh keluarganya. Yang mana hal itu sudah menjadi kebiasaan orang di sana yang tidak mau merawat bayi sumbing. Kakek itu pun kemudian menanyakan impian paling tulus dari Suyun. Dan Suyun mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan seseorang yang sangat dia cintai. Dan akhirnya kakek itu memberikan sebuah botol yang berisi pil kepada Suyun. Pada masa lalu, Suyun merupakan seorang dokter muda dan memiliki seorang kekasih yang bernama Yun-ah. Mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Namun akhirnya Suyun harus menerima kenyataan pahit, di mana kekasihnya itu meninggal dunia karena sebuah kecelakaan. Dan hal itulah yang menjadi impian tulusnya Suyun, yakni ingin bertemu kembali dengan kekasihnya itu. Scan selanjutnya memperlihatkan Suyun yang tiba-tiba sudah berada di bilik telepon di stasiun Busan dengan kondisi yang kurang sehat. Seorang pria yang melihatnya berusaha untuk menolongnya. Dan ternyata dia adalah Suyun versi muda. Mereka saling mengakui dirinya sebagai Suyun. Dan tentu saja hal itu sulit untuk diterima. Keadaan Suyun semakin memburuk. Dia langsung berlari menuju ke sebuah toilet. Dan tiba-tiba dia sudah kembali ke toilet pesawat. Suyun pun segera keluar dari toilet itu dan menuju ke tempat duduknya. Dan di situ dia memandangi pil pemberian sang kakek yang ternyata sudah diminumnya, yang membuat dia bisa kembali ke masa lalu. Suyun menceritakan kejadian itu pada temannya. Begitu juga dengan Suyun di masa lalu. Temannya mengatakan kepada Suyun bahwa mungkin itu hanyalah sebuah halusinasi. Dan akhirnya Suyun di masa depan mencoba untuk melupakan kejadian itu dan memutuskan untuk lebih fokus merawat putrinya. Pada suatu malam, keadaan dari Suyun semakin parah. Suyun divonis tidak akan bertahan lama atas penyakit yang dia derita. Mengingat hal itu, Suyun memutuskan untuk kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan kekasihnya Yun-ah. Malam itu Suyun kembali ke masa lalu dan muncul di rumahnya sendiri. Suyun versi muda pun dibuat bingung sendiri. Namun Suyun berusaha meyakinkan bahwa dia adalah dirinya sendiri dan juga menjelaskan maksud kedatangannya, yakni untuk bertemu dengan Yun-ah. Suyun muda pun marah setelah mendengar perkataan tersebut dan berusaha menghentikan Suyun tua karena dia tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Namun Suyun tua yang saat itu sudah mimisan langsung berlari keluar rumah dan menghilang begitu saja. Sebagai seorang dokter, Suyun percaya dengan sains dan kejadian tersebut seakan mematahkan segala pengetahuannya. Dan untuk memastikan kebenarannya, dia menato dirinya sendiri. Dan di masa depan, tato itu benar-benar muncul di lengan Suyun tua. Dan ketika mereka berdua bertemu kembali, Suyun muda mulai mempercayai keanehan tersebut. Saat itu Suyun muda bertanya tentang kabar dari Yun-ah di masa depan. Suyun tua pun awalnya tidak mau bercerita banyak tentang Yun-ah, karena hal itu dapat merubah keadaan di masa depan. Namun Suyun muda terus mendesak. Dan akhirnya Suyun tua menjelaskan bahwa Yun-ah di masa saat ini akan segera meninggal karena sebuah kecelakaan. Suyun tua yang sudah kembali ke masa depan memutuskan untuk tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Karena dia khawatir garis waktu akan berubah dan dia akan kehilangan putrinya. Namun Suyun muda terus berusaha meninggalkan jejak di masa lalu agar supaya dirinya yang ada di masa depan mau kembali dan membantunya mencari jalan keluar yang terbaik. Pada akhirnya mereka berdua bertemu kembali dan Suyun tua menceritakan semuanya. Dia memperingatkan agar Suyun muda membiarkan masa lalu tetap pada jalurnya. Dan tentu saja Suyun muda tidak terima dengan hal itu karena dia akan berusaha menyelamatkan Yun-ah dari kematian. Suyun tua pun tidak bisa menerima hal itu. Karena jika Yun-ah masih hidup, maka putrinya di masa depan akan hilang dari keberadaan. Dan tentu saja keadaan tersebut semakin rumit karena keduanya memiliki pendapat yang berbeda.
Dan akhirnya mereka berdua memutuskan agar Yun-ah tetap hidup dan anak dari Suyun di masa depan tidak lenyap. Dan untuk melakukan hal tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Suyun muda jika ingin menyelamatkan Yun-ah. Syarat yang pertama, yakni Suyun muda harus meninggalkan Yun-ah setelah dia diselamatkan. Dan syarat yang kedua, yakni dia tidak boleh melibatkan siapapun, termasuk sahabatnya, Taeho, agar tidak mengacaukan kehidupannya. Walaupun berat, Suyun muda harus bisa menerima syarat tersebut jika ingin menyelamatkan Yun-ah. Di malam itu, Suyun muda berusaha memanfaatkan waktu dengan baik bersama Yun-ah. Dan di situ juga akhirnya dia tahu bahwa Su-ah merupakan nama pemberian Yun-ah jika suatu saat mereka memiliki anak. Hari berlalu dan Suyun pun harus bekerja kembali di Busan. Keadaan semakin rumit ketika ayah dari Suyun di masa lalu sakit dan kondisinya semakin parah. Keadaan itu membuat Soo-hyun dilema karena sebelumnya dia sudah berjanji akan pergi liburan dengan Yun-ah. Suyun muda waktu itu terpaksa membatalkan acara liburannya dengan Yun-ah, dan tanpa dia sadari bahwa hal itulah yang memicu kematian Yun-ah di masa itu. Setelah Yun-ah mendapat kabar bahwa Suyun membatalkan rencananya, Yun-ah pergi ke kebun binatang tempat dia bekerja. Di hari itulah sebenarnya Yun-ah akan meninggal ketika berusaha menyelamatkan lumba-lumba yang mengamuk. Akan tetapi, waktu itu Suyun berusaha mencegahnya. Suyun pun melepon Yun-ah dan meminta untuk datang ke rumah sakit tempat dia bekerja. Rencana itu berhasil, namun dia harus memenuhi syarat yang menyakitkan baginya, yakni segera memutuskan hubungannya dengan Yun-ah. Waktu itu Suyun harus menerima kenyataan bahwa ayahnya meninggal di hari yang sama. Karena suasana hati yang buruk, Suyun tidak bisa mengontrol emosinya. Dia memarahi sahabatnya, Taeho, tanpa alasan yang jelas dan mengusirnya. Keadaan pun semakin rumit ketika Sua mulai menghilang dari keberadaan. Hal tersebut terjadi karena Suyun muda mencoba untuk melanggar syarat yang sudah dibuat dan bertemu kembali dengan Yun-ah. Sayangnya, saat mereka berdua bertemu, Yun-ah mengalami kecelakaan. Di masa depan keadaan kembali normal dan Sua tidak jadi menghilang. Akan tetapi, Yun-ah dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Saat melihat catatan medis, Yun-ah dinyatakan meninggal dunia karena telat menjalani operasi. Mengetahui hal itu, Suyun masa depan merasa telah menemukan harapan untuk menyelamatkannya. Dan pada akhirnya, Suyun tua kembali ke masa lalu untuk melakukan operasi tersebut. Dia menyamar sebagai dokter yang dikirim dari suatu tempat. Waktu menipis dan batasnya di masa lalu juga semakin habis. Namun untungnya, Suyun berhasil melakukan operasi itu. Di masa depan, Suyun pergi ke sebuah pantai. Dan secara tidak sengaja, dia bertemu dengan Yun-ah yang berhasil bertahan hidup. Suyun menceritakan hal itu pada dirinya di masa lalu. Dan dia memberikan syarat terakhir kepadanya untuk menemui ibu Su-ah. Dan pertemuan tersebut menjadi yang terakhir kalinya bagi mereka berdua. Dan sebelum pergi, Suyun masa depan berkosan pada dirinya untuk menjalani sisa hidup sebaik mungkin. Hari berlalu dan pada akhirnya Suyun bertemu dengan sosok wanita yang menjadi ibu Su-ah. Mereka menjalin hubungan sesaat dan pada tahun 95 Su-ah terlahir ke dunia. Soo-hyun bahagia dan dia memutuskan untuk merawat putrinya itu seorang diri. Dia merawat Su-ah tanpa sedikit pun rasa penyesalan karena dia benar-benar sangat menyayanginya. Su-ah kini beranjak dewasa. Begitu juga dengan Suyun yang sudah semakin terlihat tua. Soo-hyun akhirnya tahu bahwa dia mengidap kanker dan divonis tidak akan bertahan lama. Rupanya fakta itu dibiarkan terjadi oleh Soo-hyun masa depan agar garis waktu terjalan dengan semestinya. Hingga pada akhirnya, Soo-hyun pun pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Sebagai sahabat, Taeho datang ke pemakaman Soo-hyun. Di hari itu, Taeho bertemu dengan Su-ah yang datang dan memberikan sesuatu kepadanya, yang ternyata adalah sebuah catatan yang menjelaskan semua peristiwa yang terjadi. Soo-hyun menuliskan semuanya dengan detail, termasuk pil ajaib dan cara menggunakannya. Taeho menemui Yun-ah dan dia menceritakan semuanya kepada Yun-ah. Yun-ah pun merasa sedih karena ternyata selama hidupnya dia tidak bisa melupakan Soo-hyun. Taeho memberikan catatan sebelumnya pada Yun-ah dan akhirnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Taeho berusaha mengingat sesuatu karena merasa ada yang janggal pada catatan Soo-hyun.
Berdasarkan catatan yang ditulis, pil ajaib yang diceritakan itu seharusnya masih tersisa setidaknya satu. Taeho mencarinya di rumah Soyun, dan dia menemukannya. Pada akhirnya dia kembali ke masa lalu dan memperingati Soyun untuk tidak merokok lagi. Dia juga meminta sahabatnya untuk berjanji akan menunggunya lagi di masa depan dan memperbaiki hubungan pertemanan mereka. Kesempatan terakhir itu nampaknya berhasil. Soyun mendengarkan nasihat Taeho dan kini dia hidup dengan sehat. Pada akhirnya, Soyun pergi menemui Yun-ah setelah sekian lamanya mereka tidak berjumpa. Dan film pun tamat.